Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Pak Arifan Arif. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Mawatish Aina Asmi Hasan dan teman saya Febia Zaharani dan juga Jessie Oktaviani. Saya berperan akan menjalankan proses diskusi pada hari ini dan kedua teman saya akan menyampaikan materi tentang analisis branding PT Gojek Indonesia. Sedangkan acara kita pada hari ini ialah sesi pembukaan, penyampaian materi, dan sesi penutup. Oke, kita langsung saja masuk ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sekilas profil tentang Gojek, bahwa Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim, yang mana pada saat ini Gojek telah bersedia dan telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Selanjutnya akan kami bahas dalam pembahasan setelah ini oleh teman kami. Saya persilahkan untuk Febia Zaharani untuk membacakan materi yang pertama. Terima kasih Mawatis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang analisis branding perusahaan Gojek Indonesia. Perusahaan Gojek Indonesia atau dikenal Gojek didirikan pada tahun 2010 yang merupakan perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Bahkan, Gojek ekspansi ke luar negeri hingga transaksi terus meningkat sampai 1.100 kali lipat. Selain itu, Gojek mendapatkan penghargaan Fortune's Favorite dan memperoleh pendanaan seri F dari Google, Tencent, Cdcom, dan Mitsubishi. Hal itu disebabkan oleh branding Gojek yang baik sehingga membawa keberhasilan bisnis. Nah, berikut adalah analisis branding perusahaan Gojek. Yang pertama ada logo Gojek, yang kedua ada aturan Gojek, ketiga iklan Gojek, keempat SEO branding, kelima memberikan penawaran menarik. Yang pertama, logo Gojek. Yang di sebelah kiri merupakan logo lama Gojek, yang di sebelah kanan merupakan logo baru Gojek. Logo lama Gojek itu yang pertama sesuai dengan layanan jasa awal Gojek. Sejak awal didirikan sebagai penyedia aplikasi layanan transportasi, Gojek visualisasi logonya sesuai dengan layanan jasanya, yaitu menggambarkan pengendara sepeda motor yang di atas helmnya merupakan sinyal internet dengan slogan "And Ojek for Every Need". Hanya dengan melihat logonya, masyarakat sudah mengetahui layanan apa yang tersedia di perusahaan Gojek dengan menggunakan jaringan internet untuk mengakses aplikasinya. Yang kedua, logo Gojek berwarna hijau. Pemberian warna hijau ini cukup terkesan tenang dan menciptakan hubungan antar mitra, khususnya antara penumpang dan pengemudi. Nah, yang di sebelah kanan ini merupakan logo baru Gojek. Yang pertama, memiliki arti pemecahan masalah. Pada tahun 2019, Gojek mengumumkan logo barunya menjadi solve yang diambil dari kata solve atau pemecahan masalah. Dengan slogan, pasti ada jalan. Kalau dilihat logo tersebut yang memiliki arti pemecahan solusi. Terus juga dilihat seperti koordinat lokasi atau mapping point yang artinya petunjuk titik lokasi, dan juga terlihat seperti kaca pembesar yang artinya pencarian layanan dalam aplikasi. Yang kedua, terlihat sederhana, fleksibel, memorable, dan unik. Logo baru Gojek ini menggunakan ciri khas warnanya, yaitu warna hijau. Dan kini terlihat sederhana, fleksibel, memorable, dan unik karena melekat di benak pengguna. Yang ketiga, Gojek ingin meningkatkan berbagai aplikasi layanan yang kini tersedia 23 layanan di berbagai bidang. Alasan Gojek mengubah logonya karena ingin berevaluasi dengan berbagai bidang. Dan saat ini sudah memiliki 23 layanan dengan berbagai bidang, yaitu makanan dan belanja, transportasi dan pengiriman, pembayaran, berita dan hiburan, dan produk rampungan. Menurut Nadiem Makarim, kehadiran logo ini dihilmani oleh perjalanan Gojek yang telah berhasil menjadi platform teknologi terdepan di Asia Tenggara. Logo ini melambangkan alasan utama hadirnya Gojek, yaitu memecahkan masalah melalui teknologi. Jadi, maksud dari rebranding tersebut adalah membantu mempermudah kebutuhan masyarakat dengan menyediakan berbagai fitur layanan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Gojek bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang Gojek.
Yang kedua, ada iklan Gojek. Selain membranding dengan logonya, Gojek mempromosikan layanannya melalui iklan di platform YouTube, Twitter, Facebook, Google, Billboard. Selain itu juga menggandeng beberapa influencer atau penyanyi sebagai brand ambassador untuk menarik konsumennya. Ada juga iklan yang pernah viral, yaitu iklan billboard Gojek di kawasan Kuningan yang ramai diperbincangkan netizen. Selain itu, integrated digital marketing yang melalui akun YouTube resmi Gojek seringkali viral. Berikut ini adalah iklan Gojek yang bertemakan kawan yang memiliki 113 juta. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Nah, konten yang selalu menyisipkan ciri khas identitas Gojek yang dikemas dengan elegan, memiliki pesan moral, dan tidak terlepas dari penghibur menonton. Hal ini tentunya meningkatkan brand value Gojek karena memiliki konsep yang iklan yang sederhana, tetapi tetap menghibur penonton. Ini kisah para... Selanjutnya, yang keempat, ada atribut Gojek. Gojek membuat kebijakan kepada mitra dan pengemudinya untuk mewajibkan memakai atribut Gojek ketika beroperasi, mulai dari jaket hingga helm. Hal ini sebagai bentuk membangun identitas Gojek supaya lebih dikenal masyarakat. Yang keempat, memberikan penawaran kepada pengguna. Gojek memberikan penawaran seperti reward, program loyalty Go Club, maupun diskon kepada pengguna setia Gojek. Yang kelima, ada SEO branding Gojek. Untuk memperluas jangkauan dan membangun brand awareness tahun 2021, Gojek menggandeng Tokopedia dengan melakukan merger yang melahirkan identitas baru, yaitu Gotok atau Gojek Tokopedia, dengan mengkampanyekan dekatkan yang jauh, kirim yang bermakna. Menurut William Tanuwijaya, Tokopedia merupakan perusahaan e-commerce, sedangkan Gojek merupakan perusahaan layanan on-demand. Hasil ketika merger terjadi, persaingan di pasar tetap masing-masing ada. Tujuan merger tersebut untuk berkompetisi di global, bukan karena dorongan investor. Alasan kolaborasi ini juga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan membantu pemulihan perekonomian bagi pelaku UMKM. Nah, selain itu, Gojek juga melakukan kampanye digital produk sampling melalui layanan GoFood dengan berkolaborasi melalui Kopiko. Nah, itulah beberapa analisis branding perusahaan Gojek Indonesia. Terima kasih Febia Zaharani atas materinya. Itulah penyampaian dari materi tentang analisis branding PT Gojek Indonesia. Selanjutnya adalah materi tentang strategi dan model bisnis PT Gojek Indonesia. Saya persilahkan untuk Jessi Oktaviani menyajikan materi tersebut. Terima kasih Mawatis atas kesempatannya untuk saya menyampaikan materi tentang strategi bisnis pada PT Gojek Indonesia. Strategi bisnis pada Gojek Indonesia yaitu pertama ada strength opportunities, menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam melayani pelanggan. Yaitu Gojek merupakan pionir layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat. Hal ini dikenal dengan citra merek yang kuat dan keunggulan kualitas yang baik. Oleh karena itu, dengan menjaga dan meningkatkan kualitas layanan, konsumen tidak akan ragu untuk menggunakan layanan Gojek. Yang kedua ada mengembangkan setiap aspek pasar. Gojek berusaha memberikan faktor kecepatan, keamanan, dan kenyamanan kepada pelanggannya. Gojek menyediakan transportasi murah untuk kebutuhan masyarakat, baik komuter, masyarakat umum, maupun pelajar. Kedua ada weaknesses opportunities. Yang pertama, kontrol pengemudi Gojek. Gojek memberikan kesempatan kepada pengemudi untuk melakukan 3 pelanggaran, yaitu jika
pengemudi tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh Gojek seringkali berupa sanggahan dan review buruk dari pelanggan seperti pengemudi suka kecepatan, tidak menggunakan fitur Gojek, dan tidak ramah. Sementara itu, pengendara yang melakukan tindak pidana dan menyerahkan diri kepada polisi diberikan kartu merah. Kedua, ada cara Gojek berkomunikasi dengan pengemudi akan lebih baik. Pengemudi Gojek tidak memiliki organisasi resmi yang dapat membantu mereka menghubungi manajemen. Oleh karena itu, Gojek membentuk badan perwakilan untuk membantu pengemudi menengahi konflik. Ketiga, ada memperbaiki aplikasi yang sudah ada. Aplikasi ini belum sempurna, masih banyak bug yang masih perlu diperbaiki untuk memperbaiki masalah yang disebabkan oleh kurangnya aplikasi yang tersedia dan dapat merugikan pengemudi dan konsumen. Ketiga, ada Street, yaitu meningkatkan daya saing. Gojek tentunya dapat memberikan kesan pelayanan terbaik, menawarkan produk yang lebih beragam sesuai selera pasar. Dengan moto Gojek untuk segala kebutuhan, Gojek tidak hanya menyediakan layanan transportasi penumpang, tapi juga layanan lainnya yang dipesan melalui aplikasi. Gojek berharap perkembangan layanan dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Kedua, ada menetapkan tarif yang sangat rendah untuk penggunaan jasa. Aktivitas penetapan harga memainkan peran penting dalam bauran pemasaran. Keputusan harga sangat penting untuk seberapa baik layanan dinilai oleh konsumen dan dalam proses pembangunan citra. Harga juga memberikan rasa kualitas tertentu. Hal ini, Gojek menetapkan tarif pajak yang sangat rendah bagi pengguna jasa sehingga konsumen yang menggunakan ojek reguler sebelum beralih ke Gojek nantinya. Ketiga, membawa banyak manfaat bagi konsumen. Gojek telah menempuh banyak cara untuk memastikan tetap eksis di hati masyarakat Indonesia. Gojek menambah layanan yang dapat membawa banyak manfaat bagi konsumen. Terlihat dari berbagai fitur layanan yang ditawarkan oleh Gojek. Dengan demikian, Gojek kini tidak hanya menyediakan layanan transportasi, tapi juga membantu kebutuhan konsumen untuk lebih praktis. Hal ini tentunya menjadi keunggulan Gojek dibandingkan perusahaan lain, bisa dikatakan sangat populer di kalangan konsumen. Bahkan rencananya Gojek akan bekerja sama dengan pemerintah agar Gojek bisa bergabung atau bekerja sama dengan Transjakarta. Layanan baru yang akan diluncurkan adalah Go Busway. Keempat, tambahan strategi promosi layanan. Untuk lebih mempromosikan layanan Gojek, perlu menggunakan sarana periklanan melalui informasi seperti internet, jejaring sosial, brosur, radio, penjualan langsung, acara, mitra media, serta pemasaran tradisional seperti dari mulut ke mulut. Gojek sudah akrab dengan artis, sehingga dalam hal ini Gojek juga menggunakan artis sebagai brand ambassador untuk menarik konsumen. Kelima, perbedaan staf. Perusahaan Gojek memiliki tim staf atau pengemudi yang berpengalaman, memiliki SIM C, kepribadian yang baik, ramah, dan dengan pelanggan. Yang terakhir, ada weakness street, yaitu marketing nasionalisme. Bisa dikatakan, Gojek yang mengusung slogan Kari Anak Bangsa, menggunakan nasionalisme terhadap GoRide, pendiri Gojek juga merupakan orang asli Indonesia. Sehingga hal ini juga menjadi keuntungan bagi perusahaan Gojek karena akan lebih mudah merebut hati masyarakat Indonesia. Nasionalisme dapat digunakan untuk menggalang simpati, tetapi sangat gagal jika dilakukan terlalu kasar atau tidak menyerang pihak asing lain. Kedua, meningkatkan keterlibatan karyawan. Gojek menggandeng Private Drive Lab atau RDL untuk memberikan pelatihan keselamatan kepada seluruh pengemudi Gojek. Selain itu, RDL telah menyiapkan asuransi untuk pengemudi dan penumpang Gojek. Pengemudi dan mitra berhak atas kompensasi kesehatan dan kecelakaan serta menghargai bagi pengemudi yang rajin mencari pelanggan. Ketiga, mengembangkan hubungan baik dengan pelanggan. Gojek memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan untuk menjadi loyalitas pelanggan. Salah satunya dengan memperkuat program GCR atau Corporate Social Responsibility. Gojek membuka layanan call center Gojek ke nomor switchboard Gojek yaitu 021-505-51110 untuk mengadu pelanggan dalam waktu 24 jam. Fitur yang menarik dari Gojek adalah penumpang dapat menggunakan Gojek Kredit di setiap transaksi, sehingga lebih praktis dan sama-sama menarik penumpang untuk dapat menawarkan poin dan rekomendasi kepada
pengemudi Gojek. Pandemi COVID yang telah menghambat aktivitas masyarakat di luar rumah, kini Gojek dapat diandalkan sebagai mobilitas masyarakat. Tiap tahun, Gojek melakukan perencanaan inovasi, khususnya di masa pandemi. Gojek meningkatkan performanya dengan menerapkan keamanan dan protokol kesehatan guna saling melindungi pengemudi maupun penumpang. Beberapa inovasi Gojek yang telah disiapkan untuk tahun 2022. Yang pertama, ada keterjalanan layanan. Gojek melakukan beberapa inovasi untuk meningkatkan layanan, antara lain perluasan layanan GoRide dan GoCar Protect Plus, dengan memprioritaskan protokol kesehatan, proteksi tambahan pelayanan aman plus untuk memberikan manfaat perlindungan penumpang atas asuransi perjalanan, menghindari standar pelayanan terbaru pengemudi GoCar melalui pengemudi yang menggunakan seragam, tersedia kartu identitas, dan hospitality. Kedua, ada integrasi antar layanan transportasi. Fitur Go Transit mengintegrasikan layanan dengan KRL komuter lain. Fitur ini mempermudah penumpang untuk membeli tiket KRL melalui aplikasi Gojek. Gojek sebagai penyambung antar moda transportasi dengan memberikan layanan ride hailing sesuai kebutuhan masyarakat yang dinamis. Kemudian ada model bisnis pada PT Gojek Indonesia. Menyediakan layanan transportasi dan layanan kebutuhan pelanggan secara online secara cepat, dan murah, dan aman. Yang pertama, ada berkembang menjadi berbagai layanan sebagai one-stop up service. Yaitu dalam evolusinya, aplikasi Gojek membantu pengemudi yang menjangkau lebih banyak pelanggan. Kedua, menggabungkan inovasi Gojek ke dalam produk, layanan, dan pengembangan bakat eksklusif, yaitu transformasi Gojek didorong oleh inovasi berkelanjutan Gojek yang tidak hanya menjawab tantangan yang muncul dari persaingan seperti Grab dan Uber dan peluang pasar, tetapi juga menggabungkan inovasi Gojek ke dalam produk, layanan, dan pengembangan bakat eksklusif. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Seperti menerapkan pengemudi rating system dan mempercepat proses pembayaran pengemudi, sekaligus memenuhi janji Gojek kepada pelanggan customer value proposition, khususnya Gojek for every need, yang pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Yang terakhir ada konsep sharing ekonomi digunakan dalam Gojek. Konsep sharing ekonomi ini Gojek menggunakan kepemilikan orang lain atau kendaraan pengemudi untuk mensuplai armada guna memberikan jangkauan pelayanan yang lebih luas dengan memanfaatkan sepeda motor atau mobil sebagai properti atau aset dan pengemudi sebagai jasa atau melayani, agar tidak menganggur sehingga mendapatkan pendapatan. Seperti kompetitor Gojek yaitu Grab dan Uber. Pada kelompok pemilik kendaraan dengan kapasitas idle, transaksi dengan penggunaan yang membutuhkan di aplikasi Gojek merupakan bentuk sharing ekonomi, di mana manfaat ekonomi dibagi dari pengemudi, pelanggan, dan Gojek sebagai pemilik aplikasi. Menghubungkan penyediaan layanan dan pelanggan, termasuk memfasilitasi hubungan antara penyediaan layanan yang berbeda di aplikasi Gojek seperti ojek, perawatan kecantikan, dan Clover. Itu adalah strategi dan mode bisnis pada PT Gojek Indonesia. Baik, terima kasih untuk Saudari Jessi Oktaviani yang telah menyampaikan materi terakhirnya. Waktu yang singkat ini sudah memberikan kita banyak kesempatan untuk bisa menyampaikan pembahasan akan analisa branding PT Gojek Indonesia. Semoga materi yang disampaikan bisa membuat generasi para bangsa sadar akan kemampuan negara untuk tumbuh dari berbagai startup yang sedang berkembang saat ini. Menurut Kotler dan Armstrong, adalah janji penjual untuk menyampaikan kumpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli. Dengan ini berhubungan dengan Gojek, yang akan selalu memberi manfaat dan jasa spesifik kepada para penumpang untuk terus konsisten. Demikian tadi presentasi kelompok kami, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin.
Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.